alasan Bu Titin kenapa bahwa Sudirman tuh wajib dibela karena Sudirman tuh anak idiot masih di dalam gitu loh, masih di dalam. Itulah karena Bu Titin itu menjadi dua pengacara, baik pengacara Sudirman dengan pengacara Saka. Nah, karena pengacara kita yang berkumpul untuk membela Saka banyak, setiap hari berkumpul, ya pendapatnya berbeda-beda lah, Tapi kemarin alasan kita kan, saya coba mediasikan pertemuan antara Farhad dengan Bu Titin dan sudah mencair. Lalu saya bisa mengerti kenapa Bu Titin sampai saat ini masih membela Sudirman. Ya mungkin lebih jelasnya Bu Titin bisa ceritakan kenapa di Bu Titin nih. Ya Bu, boleh Bu. Ya, karena kan sebetulnya 7 yang ditangkap ini kan ditangkap secara bersama-sama di tempat yang sama. Hanya informasi dari orang Dede dan Aib itu yang memberikan informasi kepada penangkap. Jadi saya yakin betul yang 7 ditangkap secara bersama-sama ini tidak memiliki kesalahan seperti yang dituduhkan gitu. Hanya kebetulan saya pegang 2, Saka dan Sudirman. Dari awal saya tahu betul penderitaan yang 7 orang itu tahu betul. Makanya ketika ada perbedaan pendapat kalau Sudirman rencananya dilaporkan, saya tidak setuju. Karena mereka sama-sama diintimidasi, mereka sama-sama mengalami penyiksaan. Hanya kalau Sudirman kan memang secara tingkat kecerdasan sangat rendah. Jadi mungkin itu Sudirman orang pertama yang mengakui karena tidak kuat dengan intimidasi yang dilakukan oleh kepolisian seperti yang disampaikan Saka. Tetapi faktanya di persidangan itu Bapak Rudiana sebagai saksi mengatakan yang pertama kali mengakui itu adalah Jaya. Gitu. Jadi memang ada perbedaan fakta. Kalau Saka mungkin mendengar waktu itu di kepolisian, tapi di persidangan justru Jaya yang mengakui pertama kali karena waktu itu Aib tuh menjelaskan Jaya memakai tensoplas. Jadi kelihatannya saksi yang melakukan penangkapan meyakini Jaya. Caranya seperti apa ya? Seperti dia jelaskan oleh Saka, ada penyiksaan, ada intimidasi, mereka tidak tahan dengan penyiksaan yang terjadi gitu. Nah memang beberapa, karena saya juga Mas Farhad sama Mas Krisnamurti memang baru juga bergabung dengan saya, memang belum semua berkas saya berikan. Karena kan saya juga harus memilah-milah mana yang berkas Saka, mana yang berkas Sudirman gitu. Jadi memang ada hal yang saya belum sempat distribusikan, masalahnya di mana gitu. Jadi setelah kemarin bertemu saya distribusikan semua, barulah Mas Krisna dan Mas Farhad itu paham sebetulnya ada kondisi-kondisi yang memang saya nggak sanggup bilang. Karena apa? Saya kan pengacara kampung, kalau saya buka semuanya saya khawatir gitu. Saya khawatir tidak dipercaya, makanya sekarang semua berkas sudah saya serahkan ke Mas Farhad dan Mas Krisna. Hanya memang ada satu lagi berkas yang belum, dokumen yang belum saya berani kasih, dan itu akan menjelaskan secara nyata apa sih sebetulnya persoalan yang terjadi. Itu aja Mas ya. Maksudnya persoalan seperti apa ya kalau boleh tahu Bu, lebih konkretnya ya? Karena saya yakin peristiwa yang terjadi itu tidak sedramatisir yang di dalam tuntutan, seolah terjadi pembunuhan, pemerkosaan, dikejar dengan cara seperti itu, 2 korban itu diperlakukan yang tidak manusiawi, tidak seperti itu. Saya punya dokumen-dokumennya, tapi memang belum saya distribusikan gitu Mas. Masih ada rahasia besar. Pada Mas, di balik ini masih ada rahasia besar yang belum diungkapkan oleh Bu Titin. Tunggu waktunya. Tapi di persidangan pernah disampaikan nggak diungkapkan Bu Titin? Belum. Pada saat persidangan sudah disampaikan? Belum pernah. Saya waktu itu mungkin Mas Krisna sudah paham lah, saya sudah sampaikan proses persidangan. Mangga ditanyakan aja ke Mas Krisna, apa sih yang membuat saya tidak yakin kalau saya melakukan PK saat itu? Apa sih yang itu? Mas Krisna mungkin bisa menjelaskan ya. Sudah. Mas, Oke, Bu Titin. Udah saya Bu sampaikan Titin. bahwa Ibu Titin memorinya aja diberikan, registernya ada, tanda terima jelas, dari pengadilan nggak diberangkatkan. Udah saya bilangin Bu. Ya, nah itu makanya karena beberapa hal seperti itu saya tidak berani mengajukan PK. Di samping itu keluarganya juga ketika saya menyatakan ini ada nih satu upaya hukum lagi PK, cuman ketika istiharoh ternyata yang dilihat itu hanya baju tahanan,
makanya mereka dan apa sebabnya saya juga tidak mengambil putusan pekta gitu, karena memang sudah sangat kecewa dengan beberapa hal yang terjadi sebelumnya. Itu Mas. Oke, Bu Titin, satu lagi. Artinya Bu Titin masih mempunyai satu berkas dokumen yang belum pernah ditunjukkan di persidangan maupun di media, di publik. Oke, Bu Titin artinya... Dan dokumen itu sudah saya simpan lama banget. Oke. Artinya Di Bu tempat Titin- rahasia Bu Ya, Titin oke. simpan. Bu Titin tadi sempat bilang bahwa semua yang persoalan itu adalah terlalu dilebih-lebihkan dan didramatisir. Artinya Bu Titin masih meyakini bahwa kejadian itu adalah kecelakaan, Bu Titin. Saya yakin banget Mas, saya yakin banget itu tidak ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang berada dalam tuntutan. Saya yakin banget sesuai dengan fakta yang saya miliki, sesuai dengan dokumen yang saya punya yang belum sempat saya kemukakan kemanapun itu Mas. Oke, artinya masih Kalau meyakini. ada jaminan dari petinggi negeri ini menjamin bahwa keamanan Bu Titin benar-benar terjamin dan betul-betul ini Bu Titin akan buka itu dan itu menjadi rahasia hidupnya Bu Titin sampai hari ini. Bu Titin artinya masih meyakini itu bahwa peristiwa itu adalah kecelakaan, Bu Titin ya. Ya, saya sih meyakini itu Mas. Tapi bagaimana dengan bukti visum, artinya ada sperma yang tertinggal di alat vitalnya Vina? Apakah itu diduga? Silakan Mas, ini Mas, itu silahkan kepada ahlinya. Kan hasil visumnya jelas tanggal berapanya, silahkan kepada ahlinya ditanyakan. Itu saya nggak bisa komentar masalah itu, silahkan masalah hasil visum yang ada sperma itu dilihat tanggal berapa itu hasil visumnya Mas ya. Dan sampai Baru saat bisa ini jelas sampai makanya saat ini tepatnya. sampai saat ini baik penyidik jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya sidik jari ya Bu ya. Kalau nggak salah begitu ya Bu ya. Ya, tidak. Nggak ada sidik jarinya. Jauh-jauh sidik jari. Jauh-jauh sidik jari. Apa saya minta rekaman CCTV di pada sidang tanggal 17 Februari 2017 aja memang tidak bisa dibuktikan dengan alasan CCTV gelap. Kemudian juga tidak ada ahli yang bisa memeriksa membuka CCTV itu Mas. Padahal di jalur itu memang banyak CCTV di jalur antara Jalan Perjuangan sampai flyover Palu. Apalagi sidik jari. Kalau dokumen yang Bu Titin punya itu akan menjawab semuanya itu sebenarnya. Itu masih dipegang Ya, itu akan oleh Bu menjawab Titin. semuanya. Itu akan menjawab semuanya. Tidak ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang disampaikan dalam tuntutan. Tuh, jelas ya. Itulah sebabnya saya Jelas yakin tuh. banget, ya. Dokumen itu. Bu Titin, Ya. terkait statement Bu Titin nih soal emang ini Bu Titin mengatakan ini kecelakaan, ini Bu Titin sendiri nggak ada intervensi ya Bu ya? Artinya intervensi dari orang untuk melakukan statement seperti ini Bu ya? Terkait dari pemerintah statement dari Bu Titin. Ya, intervensinya siapa Mas? Orang saya juga kan, saya yang pegang perkara ini dari 2016-2017 Mas. Saya masih punya dokumen yang belum sempat saya buka. Masih ada dokumen yang belum berani saya buka. Alasannya Bu? Wah, ini bahaya masalah keamanan Bu Titin ini. Mas. Iya, ini masalah keamanan ini. Ya kan, kita doakan aja semoga ya kan dalam waktu dekat akan ada Bu Titin akan bertemu dengan petinggi dan bisa dibuka dokumen itu ya. Oke. Siap. Baik, Bu Titin, makasih Bu Titin. Yuk, mari Bu Titin. Ya.